Intinya tentunya walaupun leading sektornya tadi kami sampaikan akan sangat strategik manakala dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi Satgas Covid-19 pusat dengan leading sektor BNPB yang kemudian akan di depan, tetapi kami Pemprov Jawa Timur itu ikut bertanggung jawab bersama-sama. Artinya segala personil, koordinasi dengan pemerintah kota atau kabupaten-kabupaten yang akan menjadi destinasi yang akan ultimate destination dari traveler yang dari luar negeri. Ini akan kemudian kita tentu akan memberikan kerjasama yang terbaik kepada Satgas Covid-19 dari pusat. Kalau untuk kesiapan lokasi karantina sendiri di Jawa Timur sendiri nanti seperti apa nih Pak Emil? Kalau kita lihat kan ketika terjadi lonjakan kasus di Jakarta kemarin ini PMI kewalahan, Wisma Atlet kewalahan begitu ya. Lantas seperti apa nih kesiapan untuk lokasi karantina di Jawa Timur? Ya, jadi asrama haji itu beberapa blok itu memang selalu disiagakan untuk bisa menampung, dan kita tahu itu memang tidak cukup. Saya tadi pagi baru ada apel pagi dengan Bu Gubernur, kita diskusi juga. Ya, Bu Gubernur menyampaikan bahwa memang ya di Jawa Timur kalau mengandalkan asrama haji saja tidak mencukupi. Ya, perlu ada kerjasama dengan juga hotel-hotel ya, misalnya untuk menambahkan. Kita ada fasilitas misalnya, tapi contohnya kita ada balai diklat SDM sumber daya manusia yang seringkali digunakan untuk juga karantina. Kalau tempatnya selama fasilitas Pemprov itu memang memenuhi syarat, Ibu Gubernur memberikan dukungan semaksimal mungkin. Tinggal tentunya operasionalisasinya ini mohon bisa ada kerjasama dari seluruh pihak. Itu penyampaian beliau yang menunjukkan tingkat komitmen dari Pemprov untuk mensupport ketersediaan kapasitas. Banyak juga yang bekerja sama dengan hotel-hotel, bisa disupport dari government ya untuk mewadahi mereka yang belum tercover. Tapi Mbak Monica, challenge yang kita lakukan berdasarkan kita identifikasi berdasarkan evaluasi dulu pada saat dilakukan penanganan karantina, ini hal-hal yang kecil juga penting. Contohnya pada saat barang itu masih berproses, ya kadang-kadang ada yang barang duluan keluar, ada yang orangnya duluan keluar dan orang nggak mau pisah dari barang. Pada saat screening menunggu hasil untuk mereka bisa masuk ke dalam kamar, itu juga perlu kepastian. Jangan orang belum keluar hasilnya terus mereka udah dikumpulkan lagi bersama-sama, itu menjadi beresiko. Nah, hal-hal kecil yang seperti ini tentunya menjadi sebuah evaluasi yang kita lakukan untuk pembenahan sistem ke depannya. Baik, Pak Emil, apakah ada kerjasama dengan PHRI setempat untuk menyediakan lokasi atau akomodasi bagi para pelaku perjalanan ini untuk melakukan karantina, Pak Emil? Ya, tentunya konteks kerjasama ini pada akhirnya ada cost yang harus di cover, dipenuhi juga biaya yang dalam kaitan dengan perlibatan hotel-hotel. Walaupun tidak secara formal baku bersama dengan PHRI, tetapi komunikasi secara strategis sudah dilakukan, termasuk pada kenyataannya beberapa hotel juga sudah menyatakan diri siap, tetapi gini loh, hotel nggak bisa dipakai seincrit-incrit gitu. Jadi sekali beberapa kamar dipakai ya satu hotel itu harus diblok gitu, karena kan begitu sebagian tempat dipakai untuk karantin pasti kan akan berdampak juga kepada pengunjung lain gitu. Jadi inilah yang akhirnya kita tidak lantas semua hotel, tapi hotel-hotel tertentu spesifik yang kemudian diajak menjadi mitra. Baik, kalau untuk alokasi anggaran sendiri nih Pak Emil untuk nantinya menyediakan akomodasi atau karantina mandiri ini, apakah ada sudah disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur? Ya, sekali lagi saya sampaikan ini adalah national issue ya, dan tentunya national capability. Kita berkaca kepada di Jakarta misalnya Wisma Atlet itu kan adalah quarantine facility yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Kita juga berterima kasih bahwa kemarin-kemarin juga BNPB dan pemerintah pusat secara keseluruhan juga berpartisipasi sangat aktif dalam proses karantina pada saat Jawa Timur sempat menjadi entry point untuk pekerja-pekerja migran maupun juga pelaku perjalanan dari luar negeri masuk. Jadi saya rasa format ini perlu dilanjutkan supaya bisa efektif. Karena sekali lagi itu bahwa kita di Pemprov ini dengan pemerintah kabupaten kota fokus bagaimana mengefektifkan penanganan ini, bicara 40 juta rakyat di Jawa Timur, ini mengelola supaya penanganan di lapangan berjalan dengan baik, terus penanganan rumah sakit juga berjalan dengan baik, dan semuanya ini
tentunya juga bukan hal yang sederhana dalam kaitan dengan pengelolaan kebijakan fiskal daerah. Jadi inilah yang kemudian menjadi bagi peran yang kita lakukan saat ini dengan pusat.